Rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita niat dulu ya, kalau tadi sudah berdoa, sekarang kita niat agar apa-apa yang kita lakukan ini kan innamal a'malu binniyat. Semua amal sungguh itu dikasih catatannya, dicatatnya seperti yang dia niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma lubabul hadis fi fadilatis sunan li ahsanil adabi zahiran wa batinan fardhan lillahi ta'ala. Dengan namamu ya Allah, sungguh dengan namamu, semata-mata dengan namamu, dengan memohon pertolonganmu, dan pada akhirnya kami pasrahkan hasilnya kepadamu. Saya niat sungguh-sungguh cari ilmu lubabul hadis tentang keutamaan sunnah, keibadah sunnah, untuk memperbaiki adab kami ya Allah, zahir dan batin, fardu karena perintahmu ya Allah. Jadi ya Allah, kami taklim cari ilmu ini niatnya adalah untuk memperbaiki adab zahir dan batin karena perintah Allah. Allahumma ya Allah, ya Fattah ya Alim, iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Sungguh ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari amal-amal yang tidak terangkat, dan dari doa-doa yang kami berdoa tapi tiada engkau dengar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya, ibadah sunnah. Al-babul khamis asyara di lubabul hadis ini terletak pada bab ke-15. Lanjutan spoil dari kemarin yang tentang fardu, sekarang bab 15 fi fadilatis sunani, tentang keutamaan ibadah sunnah. Dan ini adalah taklim live perdana ya. Sebelumnya belum pernah live sejak hari raya Idul Fitri ya. Ini terima kasih ya MC Walang ya. Terima kasih telah memecah telur, telah pecah telurnya. Jadi hari ini semoga ini menjadi pertanda yang baik, menjadi awal yang baik. Jadi bagi 1 tahun 11 bulan mendatang kita akan makin baik dari hari ke hari ya. Alhamdulillah, terima kasih ya MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk bab ini, jadi pola pikir yang kita anut seperti ini ya. Takwa untuk syarat sebagai keseluruhan ibadah, keseluruhan bisa masuk surga, itu caranya menjadi orang yang takwa. Bisa diselesaikan masalahnya oleh Allah, menjadi orang yang takwa. Rezeki dari jalan yang tidak tersangka, jadilah orang yang takwa. Takwa ya. Takwa itu berarti menjalankan perintah dan menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Menjaga seluruh anggota tubuh yang 7 dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu intinya takwa. Perintah Allah itu ada 2. Ada perintah itu yang wajib di seluruh perintah Allah. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihah, perintah, nasihat ke arah kebaikan. Itu dasarnya ada 2. Selalu yang pertama itu kalau nggak wajib, yang kedua adalah sunnah. Jadi sunnah itu perintah, hukumnya sunnah. Wajib itu juga perintah, hukumnya wajib. Yang mengklasifikasi ini wajib atau sunnah itu siapa? Itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi ada usul fikih atau ilmu yang disebut ilmu usul fikih yang menentukan bahwa ini nanti jatuhnya perintah ini adalah wajib, jatuhnya perintah ini adalah sunnah, jatuhnya larangan ini adalah haram, jatuhnya larangan ini ada makruh. Itu disebut ilmu fikih. Nah, ilmu fikih untuk menentukan itu tadi adalah namanya ilmu usul fikih ya. Ya, siapa yang berhak seperti itu? Tentu saja ahli fikih atau faqih, atau yang disebut imam mujtahid. Imam mujtahid yang berhak berijtihad atau menetapkan hukum ini masuk kategori wajib atau sunnah perintah itu. Ya, jadi ibadah itu, perintah itu kalau nggak wajib ya sunnah. Wajib itu berarti kalau secara fikih dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan otomatis dapat dosa.
Berarti kalau kita melaksanakan perintah yang wajib, kita dapat pahala. Kalau tidak, berarti kita dapat dosa. Kalau dapat pahala bisa untuk beli tiket surga, asal cukup, ya, asal cukup. Nah, kalau dosa berarti beli tiket untuk neraka. Jadi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, otomatis masuk neraka. Kalau kita melaksanakan kewajiban, apakah otomatis masuk surga? Belum tentu. Apakah cukup untuk beli surga? Kalau masuk neraka, itu tadi dihitung di total antara berapa poin kita untuk surga yang mana, poinnya berapa, dikurangi pelanggaran atau dosa-dosa kita. Nah, itu wajib. Kalau sunnah apa? Kalau sunnah itu, nah itu secara fikih. Sedangkan secara akhlak, ibadah wajib, fardu adalah untuk kenal sama Allah, mendekati Allah, dekat, kenal lalu dekat. Bagaimana caranya saya bisa kenal sama Allah? Kerjain yang wajib. Bagaimana caranya saya bisa dekat sama Allah? Kerjain yang wajib. Kalau yang wajib itu berkurang, berarti dengan itu kau menjauh dari Allah. Begitu kita meninggalkan kewajiban, kita tidak zakat, kita jauh dari Allah. 2 kali tidak zakat, 2 kali jauh dari Allah. Kita membentak suami, jauh dari Allah. 2 kali bentak-bentak suami, kita jauh-jauh dari Allah. Dikumpulin semua, direkap semua nilai berapa menjauhnya, yaitu nilai atau poin berapa lama atau berapa kali kita tidak menjalankan kewajiban. Kenal atau dekat sama Allah, itu wajib. Sedangkan sunnah, kalau dikerjakan, maka ada poinnya untuk beli hiasan surga, untuk beli segala fasilitas surga. Kalau yang wajib tadi belum fasilitas, belum bisa pakai, masih ya surga yang taman-taman doang, belum ada apa-apanya gitu, belum. Tapi kalau sunnah ini untuk membeli fasilitas surga, gedung-gedung, taman yang bisa dinikmati, untuk menikmati fasilitas pohon. Berapa banyak pohonnya, berapa banyak bunganya, itu dari ibadah sunnah. Secara fikih. Jadi sunnah itu untuk membeli fasilitas, kalau wajib itu untuk mendekati Allah secara apa? Akhlak. Nah, kalau sunnah itu saat untuk hubungan ke Allah bagaimana? Kalau sunnah itu untuk membeli cintanya Allah. Nah, ini harus kita pegang dari awal. Wajib itu untuk dekat atau kenal sama Allah, sedang sunnah itu untuk dicintai sama. Nggak bisa kita dicintai kalau kita sekedar sholat 5 waktu, nyol. Puasa Ramadan, titik. Tanpa kita tambahi dengan puasa sunnah. Atau sholatnya tanpa kita tambahi dengan wirid. Atau sholatnya tanpa sholat sunnah. Tidak bisa kita dicintai. Kenal aja belum tentu, barangkali tadinya ibadah wajib kita itu masih ya kurang, karena wajib itu takbirnya wajib. Mungkin Allah lafaz Allah Akbar kita kurang sempurna. Berarti wajibnya tidak sempurna. Berarti belum melakukan kewajiban. Ini bisa difahami ya. Di sunnah itu untuk mencari cintanya Allah. Kalau wajib itu untuk mendekati Allah. Wajib itu untuk beli surga. Masuknya doang, tiketnya doang. Kalau sunnah menikmati fasilitas surga. Ya. Nah, oke. Dan mendapat cintanya. Jadi bagaimana caranya kita menjadi kekasih Allah? Lakukan sunnah secara rutin. Semakin rutin, semakin istiqomah kesunahan yang kau lakukan, engkau akan dicintai oleh Allah. Enggak sekedar tahu, tapi juga cinta. Begitu. Kita sama Pak Jokowi, ya Pak Jokowi kenal aja enggak sama kita. Tahu bahwa kita rakyat, tapi enggak kenal sama kita. Bagaimana bisa cinta Pak Jokowi sama kita kalau kenal saja tidak? Kenal itu melakukan perintah-perintahnya. Tapi kalau dicintai itu melakukan kesunahan, perintah yang sunnah. Oke, ini pola pikir yang besar ya. Sekarang apa keutamaan ibadah sunnah? Fi fadilatis sunnah. Secara khusus kalau yang disebut sunnah di babul hadis ini adalah sholat sunnah. Seperti kemarin fardhu itu ya sholat rukun Islam. Kalau ini adalah sholat sunnah. Kenapa begitu? Karena ya nanti ya. Yang pertama, hadis yang pertama. Jadi ini di sini isinya 10 hadis tentang keutamaan sholat sunnah. Untuk apa kita sholat sunnah? Bukan pelengkap ya, biar dicintai Allah.
Kenapa kalau kita perlu cinta Allah? Kalau Allah itu sudah cinta sama kita, maka segala kekurangan kita dimaklumi sama Allah karena udah cinta. Kita nggak cantik, kita tidak tidak glowing, kita tidak baik hati, tapi suami bisa cinta. Cintanya suami ke kita itu mengomper atau mengurangi atau menutupi celah-celah kita. Cintanya Allah ke kita itu menutupi kekurangan kita, itu fungsinya cinta. Gimana sih kalau orang cinta? Nah, seperti itu. Yang kita raih itu cintanya Allah. Nah, Allah sudah berfirman, bagaimana caraku mencintaimu ya Allah? Sunnah, lakukan sunnah. Dalilnya mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu ya. Qul in kuntum. Qul, katakan Muhammad, kalimat langsung. Katakan gini Muhammad, in kuntum, kalau kalian tuhibbuna mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikut aku, perkara salat, ikutilah aku. Maka Nabi sekarang bilang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda begini, man shalla fil yaumi wal lailati isnata asyrata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Karena tadi kata Allah, kalau kamu mencintaiku, kata Allah, kalau kamu ingin aku mencintaimu, kalau kamu ingin terbukti, butuh membuktikan bahwa dirimu mencintaiku, ikuti Rasulullah. Ini kata Rasulullah, perkara sholat ya. Man barang siapa sholat yang telah sholat, fil yaumi di dalam satu hari, wal lailati dan dalam satu malam, itnata asyrota 12. Apanya yang 12? Rakaatan, rakaatnya. Tatawuan sebagai tatawu atau ibadah sunnah. Bana maka akan membangun Allah lahu baginya baitan, rumah atau istana fil jannati di surga. Loh kan? Bukankah istana surga itu fasilitas? Jadi kalau kita tidak sholat ini berarti tidak ada fasilitas istana itu. Jadi kita di surga ngapain? Ya surga yang minimalis, gak ada istana-istananya. Orang bangunan istana surga itu dari ibadah sholat sunnah. Berapa tadi? 12 rakaat. Nah, yang 12 rakaat ini adalah ibadah-ibadah sholat sunnah yang muakkadah. Jadi sholat sunnah rawatib, ya para pendengar sekalian, para pemirsa, pemirsa ya. Jadi ibadah-ibadah sholat sunnah itu yang mengiringi sholat wajib itu disebut sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada yang muakkadah atau dikuatkan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan, ada ghairu muakkadah, ada yang kadang Rasulullah melakukan, kadang tidak melakukan, agar kita tidak terbebani, agar kita tidak menganggap itu wajib. Itu namanya ghairu muakkadah. Nah, yang muakkadah ini ada 12. Maka siapa yang melakukan sehari semalam itu 12 rakaat sholat sunnah sebagai tatawu atau ibadah sunnah, dia tetap menganggap itu ibadah sunnah. Tidak boleh kita menganggap ini wajib, tidak boleh. Ini tetap ibadah sunnah. Tapi bagi aku, ini mesti kita lakukan tiap hari. Karena aku ingin dicintai sama Allah. Karena ya tanda syukurku, tanda terima kasihku sama Allah. Dengan apa saya berterima kasih kalau tidak menambah sholat-sholat. Kalau yang 5 waktu itu kan wajib. Itu kan Allah hanya tahu saja, aku belum tentu dekat juga. Tapi kalau ini agar Allah cinta sama aku. Nah, gitu filosofinya. Maka kemudian bana Allah membangunkan baginya istana di surga. 12 rakaat apa saja yang muakkadah? 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kita bidayah ya, bidayah itu bidayah. Qobliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2. Kemudian asar itu ghairu muakkadah. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Qobliyah zuhur 2. Totalnya 12. Ulangi, qobliyah zuhur 4. Itu yang muakkadah ya. Kemudian ba'diyah zuhur 2. Zuhur itu ada qobliyah ba'diyah. Asar tidak masuk ke muakkadah.
Jadi opsional kalau asar, tapi tetap kita lakukan ya karena itu merupakan tatawu tadi. Kemudian habis maghrib, ba'diyah maghrib 2, habis isya 2, mu'tadah. Sebelum subuh 2, salat fajar atau beliau subuh. Itu Allah membangunkan istana di surga. Jadi begitu itunya fasilitasnya. Bukti Allah mencintai kita, kita dibangunkan istana di surga. Jadi masuk surga dong. Ya, masuk surganya dengan ibadah yang wajib. Masuk surganya dengan sholat 5 waktu, zakat, puasa, ya menurut levelnya ya. Level pertama ibadah waktu itu sholat. Level yang kedua itu puasa. Level ketiga itu haji. Baru level keempat itu zakat. Itu level-levelnya. Ya syahadat tentu saja nomor 1. Nah kalau ini itu masuknya. Fasilitasnya atau gedungnya dengan melakukan sholat sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Kita ingat di surat At-Tahrim ya, tadi kita khataman. Tadi kita khotmil Quran dengan beberapa ibu ya di Kendedes, berikan Dedes. Tadi sempat baca surat At-Tahrim. At-Tahrim yang terakhir, sebelum masuk juz 29 Tabarokatul Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu, Allah mengambil contoh imra'ata Fir'aun dengan istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berkata, Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Rabb, ibni bangunkan li untukku baitan, rumah istana, fil jannah di surga. Wa najjini, dan selamatkan aku min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Ya Allah, bangunkan untuk saya rumah di surga. Untuk dapat rumah di surga bagi seorang Asia, istri Fir'aun, dia harus teraniaya menjadi istri seorang Fir'aun. Mahal istana surga itu. Jadi begitu beliau dianiaya, beliau nangis itu sama Allah. Nangis sama Allah. Nangis. Jadi dalam keteraniayaan, kalau kita merasa diri kita dianiaya, nangisnya itu sama Allah. Dan di Quran itu kisah tentang perempuan-perempuan menangis itu ada beberapa. Antara tadi surat At-Tahrim. Ini nangisnya Asia, punya suami semacam Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Sangat kejam, ateis itu, tidak percaya sama Tuhan. Dia bukan sholat lagi, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pembunuh bayi-bayi, pembunuh anak-anak, masya Allah, sangat kejam. Gimana rasanya jadi istri orang yang kejam? Kan stres, kan takut gitu ya, dalam keadaan traumatik, pokoknya tegang terus itu. Nah, dalam keadaan begitu beliau ini tadi curhat sama Allah. Rabbi benili baitan, ya Allah bangunkan untuk saya istana di surga. Ini saya alami, saya terima ini. Tapi bangunkan untuk saya istana di surga. Selamatkan saya dari efek buruk perbuatan Fir'aun. Pasti Fir'aun dosa besar. Takut saya sama murkamu ya Allah. Tapi lepaskan saya dari pengaruh buruk min Fir'aun wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu doanya Asia. Pokoknya perempuan itu tadi ya, perempuan nangis-nangis di Quran itu banyak dan Allah tuh selalu dengar. Ada lagi di surat Al-Mujadilah juz 28 awal. Itu lebih seru lagi itu ya. Yaitu kisahnya tentang khaulah. Ini tentang sholat sunnah. Tentang sholat sunnah juga. Bagaimana perempuan berdoa itu lewat sholat. Itu tadi ternyata dibangun rumah di surga, kita tidak harus seperti istri Fir'aun. Tidak harus menjadi istri orang sekejam Fir'aun. Cukup murah, cukup mudah, yaitu mendawamkan sehari semalam 12 rakaat. Dan itu tidak susah. Gampang banget ya, gampang. Gampang, kalau sudah cinta itu gampang. Kita minta kepada Allah diberi rasa itu. Ini Umi cerita apa tadi? Haulah. Haulah itu seorang perempuan yang punya suami emosional, temperamental. Beberapa kita juga ada yang seperti itu ya. Istrinya mana? Aus bin Aus. Haulah bin Sa'labah. Nah, dia suatu hari suaminya marah-marah sama dia, terus mengucapkan sumpah zihar. Sumpah zihar itu zihar itu punggung, yang menyamakan istrinya seperti ibunya. Dengan itu otomatis dalam budaya jahiliyah itu sudah jatuh talak. Gitu.
Contoh kalimat begini, "Mah, kamu tuh memang kayak punggungnya ibuku gitu. Persis punggungnya ibuku." Nah, itu sumpah zihar. Demi Allah, kamu tuh seperti ibuku, seperti apa? Seperti punggungnya ibuku. Yang niatnya itu adalah niat menceraikan, tapi pakai sumpah zihar itu. Si Khawlah tidak mau dicerai. Kok aku dicerai? Aku sudah tua terus aku dicerai. Lapor sama Rasulullah. Kalimat-kalimatnya itu anu banget ya, itu memang perempuan yang tersakiti itu ada di itu asbabun nuzulnya surat, coba ibu cek ya, Al-Mujadilah ayat setunggal ayat 1. Ketika itu kemudian Khawlah, ya Rasulullah, marah dia karena mau dicerai suaminya dan menolak untuk dicerai. Demi Allah, masa mudaku sudah dihisap sama suamiku, hartaku sudah dimakan sama suamiku, perutku sudah aku pasrahkan kepada suamiku, anaknya ada beberapa anak, dan sekarang dia mau menceraikan aku setelah aku tua, setelah aku tidak bisa dihisap lagi masa mudaku, dia mau menceraikan aku tidak terima ya Rasul. Mujadilah perempuan yang mendebat. Sedangkan suamiku tadi malam membuat sumpah zihar kepadaku sehingga aku harus bercerai sama suami. Aku tidak rela. Bagaimana ya Rasul hukumnya? Terus Kanjeng Nabi, ya kalau sudah sumpah zihar memang harus cerai. Tapi saya tidak mau karena saya sudah keadaan seperti ini. Dia mau enaknya aja gitu. Kemudian Nabi, oke, nanti sabar ya, nanti saya tanyakan kepada Allah karena aku tidak tahu hukumnya seperti apa. Khawlah tidak puas. Dia itu nggak bisa ya Rasul, nggak bisa cerai seperti itu, nggak bisa, nggak mau saya dicerai. Perempuan kalau tersakiti begitu ya nekat, bahkan Nabi pun Rasulullah juga didebat. Maka suratnya disebut Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat Rasulullah. Khawlah pulang sholat sunnah, sholat hajat, sholat terus nangis, curhat sama Allah, lapor sama Allah dia di kamar, nyepi sholat, wudhu sholat, dan kemudian dia lapor sama Allah. Ya Allah, kasusnya begini. Itu tadi kasusnya seperti itu. Saya tidak terima, saya dicerai dalam keadaan seperti ini. Langsung malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi. Lalu turunlah surat itu. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a, sungguh telah mendengar Allah qaula, perkataan allati, perempuan yang tujadiluka, mendebatmu Muhammad, wa tashtaki ila Allah, dan dia nangis mengadu kepada Allah tentang suaminya. Wallahu, dan Allah mendengarkan bagaimana engkau Muhammad berdebat sama dia, dan Allah mau mendengar lagi Muhammad. Wih, jadi perempuan nangis sujud itu langsung didengar oleh langit. Begitu Kanjeng Nabi suruh panggil Khawlah ke sini, Khawlah datang, Nabi langsung jawab. Ini jawaban pertanyaanmu ayat 2-nya, bahwa tidak terjadi cerai. Kalimat cerai dengan sumpah zihar tergantung niatnya. Tidak sah sebagai cerai karena itu tidak sah sebagai cerainya, kamu tidak diceraikan. Lalu Khawlah bilang, engkau memang benar-benar Rasul. Saya enggak cerita, saya ngomongnya sama Allah, tapi Allah langsung menjawab pertanyaan ini lewat hebat Muhammad, kau memang seorang Rasul. Jadi itu perempuan, hati-hati kalau lagi suasana hati sedang emosional, hati-hati tentang doa. Jangan salah doa, karena qad sami Allah. Qad itu sungguh, kalimat taukid, huruf taukid. Sungguh kalau Allah telah mendengar. Ini fungsinya salat sunnah. Allah mendengar doa-doamu yang kau ucapkan dalam salat sunnah. Sujudmu, tangismu, Allah mendengar. Bahkan ini Allah membalas dengan apa tadi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa harganya istana surga? Seharga 12 rakaat tiap hari. Ya, lanjut. Hadis nomor 2. Ini dilanjut, Mam Nizam ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua.
Bersabda Rasulullah SAW, man shalla qabla al-fajri raka'ataini. Sekarang tentang qabliyah subuh. Barang siapa shalla yang salat qabla al-fajri, salat qabliyah subuh, raka'ataini 2 rakaat, wa qabla adh-dhuhri dan sunat qabliyah zuhur, arba'an 4 rakaat, wa ba'daha dan ba'diyah zuhur, arba'an 4 rakaat, wa arba'an dan 4 rakaat, qabla al-asri qabla asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kalau ini masuk surga, kalau dibangunkan istana di surga. Kalau yang hadis kedua ini digabung antara yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Coba kita hitung ya. Qobliyah fajar, salat qobliyah fajar itu setelah adzan subuh ya. Fajar itu namanya subuh. Jadi qobliyah fajar berarti qobliyah subuh. Bukan fajar, salat sunnah fajar bukan ya. Salat sunnah qobliyah subuh namanya. Qobliyah fajar, qobliyah subuh 2. Kemudian qobliyah zuhur 4. 2 tambah 4 6. Ba'diyah zuhur 4. 6 tambah 4 10. Kemudian ba'diyah qabla asar, ba'diyah qobliyah asar 14. Dakhalal jannah. Yang ini 14. Jadi kalau qobliyah asar 4 itu ghairu muakkadah. Ba'diyah zuhur 4 itu ghairu muakkadah. 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Begini. Nah, apa balasannya? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Syaratnya apa? Syaratnya yang fardu sudah selesai. Makanya ini setelah dohor. Berarti bukan dia, gak mungkin kan dia sholat qobliyah doang, kan pasti setelah dohor atau sebelum dohor, habis itu sholat dohor, habis itu ba'diyah. Jangan sampai salah salah prioritas ya. Sholat dohornya males-malesan, qobliyahnya yang semangat. Gimana? Ya enggak, ya kok tetap ini tadi kalau kalau sholat dohornya, jamaah dohornya itu untuk membeli surga. Sedangkan ini qobliyah ba'diyah membeli fasilitas. Ini lihat nih, dakhalal jannah, masuk surga. Berarti dianggap sholat fardunya sudah sempurna, makanya bisa masuk surga. Kenapa begitu, Mi? Karena orang itu sholat sunnah itu setelah sholat fardu. Maksudnya sholat fardunya udah beres. Kita qobliyah dohor rajin, ba'diyah dohor rajin, qobliyah subuh enggak pernah ninggal, tahu bahwa pahalanya itu sangat besar. Semacam dunia sama isinya. Suka di-share itu kaya, paling kaya adalah yang qobliyah dohor, qobliyah subuh. Enggak itu juga ya. Berjamaah juga bisa lebih baik dari dunia sama isinya. Siapa yang sholat berjamaah, fardu berjamaah lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha. Jamaah itu juga kaya, apalagi jamaahnya 5 kali. Wah, ya kaya banget. Apalagi plus qobliyah subuh. Tapi syaratnya tadi, fardunya sudah beres. Makanya ada dakhalal jannah. Jangan dipotong ya, jangan difahami secara ini saja. Yang penting aku qobliyah dohor 4, kemudian ba'diyah dohor 4, ba'diyah asar 4. Ini dakhalal jannah. Ya ini ada pelengkapnya. Harus ngaji sebelumnya udah bab 14 tentang ibadah. Jadi bagi para bunda yang masih ada hutang sholat, maka tidak boleh qobliyah ba'diyah diniatkan qobliyah ba'diyah. Harus niat sholat qadha dulu. Berarti masuk surga ini dengan syarat fardunya sudah selesai. Dibangunkan istana di surga, syaratnya bisa masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga? Fardunya sudah beres. Jadi yang seperti ungkapan di awal tadi itu ya, di pola pikirnya, sholat sunnah, ibadah sunnah ini fardunya harus sudah beres. Tetap kita lakukan waktunya di waktu sholat sunnah, tapi niatnya tetap niat sholat fardu atau sholat qadha yang fardu. Ya, itu jadi makanya ngaji gini tuh mesti lengkap bab-babnya ya. Kita kemarin sudah melalui. Tidak boleh sepotong ini kita pegang kuat-kuat tanpa tahu maksudnya. Ini memang ada kalimat dakhalal jannah, tapi yang dimaksud dakhalal jannah memang masuk surga. Kenapa? Karena sudah belajar bab 14, sudah melaksanakan bab 14. Ya. Hadis nomor 3. Jadi kalau 12 tadi banallah, dibangunkan istana surga. Kalau ini masuk surga. Nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla adh-dhuhri arba'an. Macam-macam sholat rawatib ya. Barang siapa yang sholat qobliyah dhuhr 4, rata-rata sini qobliyah dhuhrnya 4.
Karena maka telah ada dia ka'idli raqabatin min bani Ismail, seimbang atau setara dengan pahala membebaskan budak dari golongan Bani Ismail atau budak keturunan Bani Ismail, itu budak yang termahal, budak yang VIP lah gitu ya. Mobil itu yang paling keren gitu, mobil Tesla, mobil yang paling oke lah, itu budak Bani Ismail. Nah, itu setara dengan apa? Qobliyah duhur. Qobliyah duhur sekarang yang biasa qobliyah 2, boleh sekali waktu ditambahi 2, biar termasuk kategori mengamalkan ilmu. Jangan sampai tidak pernah qobliyah duhur 4 sama sekali. Oh, kita termasuk kategori orang yang tidak manfaat ilmunya. Jadi kita manfaatkan ilmu dengan sekali-kali qobliyah duhur. Berapa tadi? 4. Setara dengan membebaskan budak dari Bani Ismail. Ya, lanjut ya. Jadi syaratnya tadi apa? Syaratnya dakhalal jannah tadi, fardunya sudah beres. Kemudian qobliyah duhur berapa nih? 4. Hadis nomor 4. 1 tadi yang 12 rakaat, yang 2 14 rakaat masuk surga, yang 1 dibangunkan istana, yang ketiga membebaskan budak, qobliyah duhur 4. Nomor 4. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti Rasulullah ya. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'ataini fi khala'in, barang siapa yang salat 2 rakaat fi khala'in, di dalam tempat yang sangat sepi, la yarahu, tidak akan melihatnya illallah, kecuali Allah, wal malaikatu, dan malaikat, kutiba, maka dicatat, lahu, baginya, bara'atun, terbebas, minan nari, dari neraka. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat dalam keadaan sepi di tempat yang sepi. Jadi gini ya, sholat sunnah itu sebaiknya kan tidak jamaah, kecuali sholat sunnah yang memang dianjurkan jamaah. Di sholat sunnah itu yang terbaik itu memang di khola, di tempat yang sepi. Di masjid sama di rumah, bagusan mana? Bagus di rumah, karena di rumah lebih sepi daripada di masjid, lebih tidak tahu orang daripada di masjid. Di rumah, di ruang tamu dengan di kamar, lebih baik mana? Lebih baik di kamar daripada di ruang tamu. Di kamar terus kita ada ruang sempit lagi yang khusus kita pakai sholat, yang tidak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang melihat, anak-anak juga nggak bisa lihat, suaranya nggak bisa dengar, lampunya juga dimatiin gelap-gelap gitu ya, nggak ada orang tahu. Nah, itu lebih baik. Di prinsipnya ibadah sunnah itu tidak ada orang tahu atau tersembunyi dari orang. Itu kalau kita niat semata-mata ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib itu sebaiknya di-share, disiarkan. Jadi kalau ibadah sunnah, makanya kita jangan menganggap apa tadi? Makanya ibadah-ibadah qobliyah itu di rumah. Bolehkah kita qobliyah di masjid? Ya enggak apa-apa juga, daripada tidak. Untuk membiasakan kayak di pesantren, kayak di El Jasmin ini ya, qobliyah ba'diyahnya ya tetap di tempat yang sama, membiasakan anak untuk sholat qobliyah ba'diyah. Jadi yang dikejar itu pembiasaan, memaksa nafsunya agar terbiasa, tidak nyaman kalau tidak qobliyah. Bukan lagi mengejar ini tadi, fi khola, ya. Nanti tahajudnya di khola, tahajudnya di kamar, di tempat-tempat yang, di lampu-lampu yang dimatikan pada saat teman-temannya tidur, khola. Siapa yang sholat 2 rakaat di tempat sepi, tidak bisa lihat kecuali Allah, malaikat pencatat, kiromal katibin, rokib sama atid ya. Lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa-apa yang kau lakukan. Malaikat tahu apa yang kau lakukan. Dia duduk, malaikat itu duduk di bahumu, mengamatimu, mencatat apa-apa yang kau katakan dan apa-apa yang kau lakukan. Semua malaikat, semua tercatat, terhati. Yang ini yang atid, yang kiri tidak mencatat sebelum. Kalau kita berbuat buruk tidak langsung dicatat, itu baiknya Allah ya, rahmatnya Allah. Kalau kita berbuat buruk ditunggu sesaat oleh malaikat atid. Kalau kita tidak istighfar, tidak menyadari, kemudian minta ampun, baru dicatat. Ya dicatat itu pun kalau hari itu kemudian kita sholat, nah itu kemudian dihapus lagi oleh malaikat atid. Nah malaikat ini posisinya duduk. Nah, yang tidak dilihat kecuali Allah dan malaikat pencatat tadi, maka baru akan minan, itu sebagai pembebas kita dari neraka. Ya, mengingat bahwa kita itu tidak
ada dosa-dosa, mungkin tidak dosa besar, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, atau mungkin dosa besar yang sempat kita lakukan. Ya otomatis kita kan nggak bisa masuk surga. Iya ya, nggak bisa. Ya nanti di poin dulu deh, di poin. Kan semua dosa itu harus kan semua catatan dosa itu berarti kan seperti kita daftar grup neraka gitu kan. Saya, naudzubillah ya, zina, otomatis saya itu daftar menjadi grup neraka. Tapi ada amal-amal yang membebaskan kita dari neraka. Contoh ini tadi, sholat di tempat yang sepi, yang tidak ada orang tahu kecuali Allah dan malaikat. Nah, efeknya gimana? Bentuknya bagaimana? Nanti setelah kita sholat itu, sama Allah dibuka hati kita untuk taubat, untuk minta ampun, taubat yang nasuha. Dan barang siapa orang yang sudah taubat dan nasuha, ya kan, berarti seolah-olah dia tidak berdosa. Dosa itu sudah dihapus. Allah mengganti yuslih lakum a'malakum dan Allah mengganti perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Keburukan dihapus diganti dengan yang baik. Itu dengan cara apa tadi? Tobat. Bagaimana orang bisa tergerak untuk tobat? Antara lain dengan cara ini, dengan cara sholat sunnah. Pernah sholat sunnah malam-malam nggak ada orang tahu, dia nangis-nangis, nggak ada yang tahu karena dia dikenal orang nggak pernah sholat sunnah. Nah, efek sholat sunnah kita itu diterima Allah dan membuat tadi akhirnya kita dibebaskan dari neraka. Mestinya kita masuk neraka. Mestinya masuk neraka. Mestinya kita masuk neraka tapi tidak jadi masuk. Karena efek itu. Kenapa tidak jadi masuk neraka? Karena taubat. Ya bukan berarti langsung diambil dari neraka itu boten. Ya tentu saja Allah tidak seperti itu. Allah mengikuti biar sesuai dengan sunnatullah, hukum-hukum yang terjadi di dunia, sesuai dengan hukum syariat, maka dibikinnya itu tadi seperti itu tadi. Diberinya cinta, atas cinta Allah di dalam hati kita, akhirnya kita mampu untuk menyesal. Lembut hati kita, akhirnya menyadari bahwa itu dosa, lalu kita tobat setobat-tobatnya. Kemudian dengan tobat kita itu, maka dianggapnya kita tidak berdosa. Ya. Hadits nomor 5. Jadi kutiba lahu baro'atun, dengan dia dicatat terbebas dari neraka. Apa itu? Sholat di tempat sepi. Kita mesti pernah melakukan seperti ini. Kemudian hadis nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannah bighairi hisab." Bila hisab. Ini salah satu cara lagi. Kalau kemarin sholatnya adalah kemarin yang masuk surga tanpa hisab tentang ibadah fardu ya. Ini ya, al-mar'ah. Bukan. Ya, bighairi hisab ini ya. Yang hadis nomor setunggal. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hadis nomor 2. Shallu khamsakum, salat 5, wa zakku amwalakum, zakati hartamu, wa sumu syahrakum, puasalah di bulanmu, wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum berhisab. Ini melakukan ibadah fardu yang 5 dengan sesempurna-purnanya, diterima oleh Allah, maka kita bisa masuk surga tanpa hisab. Bagaimana dengan ibadah sunnah? Kalau misalkan itu rasanya kita belum sempurna itu ya, kita sempurnakan dengan ini. Gimana nih caranya? Nih, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba. Maka Allah mengistilahkannya hamba, bukan manusia, bukan orang yang beriman tapi hamba. Hanya hamba yang mampu melakukan. Kalau kita sadar bahwa diri kita, saya ini budak Gusti Allah. Kawula, hamba. Yang dia sholat tidak dalam rumah yang gelap. Maksudnya tadi ibadah sunnah itu kan mesti tersembunyi di rumah, di bagian ruangan rumah yang terpencil. Bukan malah di-share ya. Kalau yang di-share ya nggak apa-apa, mungkin itu mempengaruhi teman lain agar menjadi baik ya. Tapi ini kita cari yang ini tentang ibadah sunnah yang tersembunyi. Biruku'in tamin, nggak ada orang lihat, nggak ada orang dengar, tapi rukuknya itu tamin, sempurna. Rukuk sempurna gimana coba, Bi? Rukuk sempurna, lurus, gerak punggungnya lurus sama kepala, doanya lengkap. Apa doanya rukuk? Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu rukukku ini.
Khasya'alaka sam'i wa basari, tunduk penglihatan dan pendengaranku. Setelah dapat feel-nya, lalu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, Maha agung, sepenuh hati aku memujinya. Subhana rabbiyal azim, sempurna rukuknya. Padahal nggak ada orang lihat. Siapa melakukan ini? Wa sujudin tamil, sujudnya juga sempurna. Jadi terus sujud sempurna. Ya Allah, ini nempel ya, tekan. Allahumma laka sajadtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa basyaqqa sam'ahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Matur nuwun ya Allah, saged sujud matur nuwun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu akbar. Rukuknya, sujudnya sempurna. Salatnya di tempat yang gelap. Maksudnya tidak ada orang tahu. Maka illa wajabat lahu jannah. Kecuali dia wajib masuk surga bila hisabin, tidak pakai hisab. Kalau kita kepingin tanpa hisab, karena hisab itu berat ya. Bagian-bagian kiamat yang ngeri itu kan hisab. Hisab itu kan pengadilan. Di mana-mana pengadilan itu kan ya menakutkan, didatangkan saksi-saksi, saksi ahli, saksi meringankan, memberatkan, semua hal bumi yang 7 tuh saksinya tuh 7. Bumi, kulit, anggota tubuh, semua malaikat pencatat, catatan juga bersaksi, semua bersaksi, tanah tempat kita semua bicara. Itu yaumul hisab dan itu paling berat memang. Mizan masih ditimbang. Kalau hisab itu sudah diusut. Hari pengusupan pengusutan. Dan ternyata kita bisa masuk surga tanpa proses itu. Seperti para nabi gitu. Apa ini? Salat 2 rakaat di tempat yang gelap, tidak ada orang tahu, tapi rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Maka para HMCers, semua yang mendengarkan ini, semua yang menyimak ini, lakukan ini. Karena masuk surga tanpa hisab itu harus kita beli dengan susah payah. Kita harus upayakan ada tanpa hisab. Ya, tanpa hisabnya. Tapi caranya tadi berarti ngejar ini dengan apa tadi? Ingat ya, basicnya fardunya sudah selesai. Fardunya sudah selesai. Bab 14 dulu, baru ini bab 15. Nah, yang fardunya sudah selesai, target kita ini masuk surga tanpa hisab dengan sholat malam. Tentu saja di malam, 25 menit malam. 2 rakaat. Yang apa tadi? Di rumah yang gelap malam-malam. Ya, tidak ada orang tahu, jangan sampai ada orang tahu, bahkan hati-hati kamar mandinya sampai orang dengar ya pelan-pelan ya. Terus hanya Allah antara aku sama malaikat. Nah, itu dia masuk surga tanpa hisab. Semoga kita pernah dapat itu ya. Untuk tiket bila hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW. Sekarang 4 rakaat. Man shalla 4 rakaatin bihaitsu la tarahun nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ah wad dhalal. Wah, ini ya. Barang siapa yang sholat 4 rakaat. 4 rakaat apa ini? Bihaitsu la tarahun nas, di tempat yang dia tidak bisa dilihat. Semuanya begini. Jadi ibadah sunnah itu selalu begini. Tidak dilihat manusia. Kalau kita biasa sholatnya memang di masjid, nanti kita harus ada sholat yang ini. Ada bagian dari malam itu yang kita sholat tidak ada yang tahu. Ini dia. La taruhun nas. Ini 4 rakaat. Bisa sholat tahajud 2, bisa sholat qobliyah subuh 2, plus tahajud 2, ya tahajud 2, kemudian adzan, lalu sholat qobliyah subuh. Nggak ada orang tahu. Bisa juga sholat tasbih 4, atau sholat taubat 4, sholat apa saja. Ini berapa rakaat nih? 4. Kalau tadi 2, kalau ini 4. Maka faqad bari'a, sungguh, ada sungguhnya, bari'a dia telah terbebas minan nifaqi, dari kemunafikan, sifat suka bohong, sifat suka ingkar janji, pelin-pelan, tidak cocok antara omongan dengan kenyataan. Sifat-sifat kita semua suka pamer, itu sifat munafik.
Suka mengadu domba teman, itu sifat orang munafik. Suka beralasan, itu sifat orang munafik. Surat An-Nisa, semuanya ada surat An-Nisa. Kalau bicara bohong, hadis itu. Kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat, kalau sholat pamer, lalu tidak khusyuk. Kemudian dia tidak khusyuk, sholatnya itu tidak khusyuk, nggak bisa khusyuk, orang munafik tidak bisa khusyuk. Nah, kita punya loh sifat itu. Bagaimana cara terbebas dari sifat munafik? Ini tadi, sempatkan ada bagian sholat kita yang tidak diketahui manusia 4 rakaat. Lalu soalnya ada lagi wal kufri dan kufur. Pentingkah kita minta terbebas dari kufur? Loh, penting. Kita belum meninggal, kita tidak tahu nanti kita ini meninggal seperti apa. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya, berdoa terus sama Allah dengan barokah Nabi Muhammad, dengan barokah ilmu, kita bisa husnul khotimah. Nah, kufur di sini apa kufur? Kan banyak ya hadis-hadis yang kufur itu banyak. Kufur secara bukan kufur zahir, tapi kufur ini kufur bukan kufur yang kufur murtad, bukan. Ini kayak gini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in kafartum, dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku. Kufur nikmat. Apa maksudnya? Menutupi nikmat. Nikmati Allah tidak mau akoni. Kamu tidak mengakui nikmat Allah. Inna adzabi, sungguh siksaku lasyadid, sangat pedih. Itu kan kufur. Dan kita bisa minta. Allah bisa bebaskan kita dari sifat itu, kufur nikmat. Kufur nikmat, istilahnya kufur nikmat. Kita bohong, itu juga kufur. Sifat munafik itu juga cermin dari kekufuran. Munafik kufur, itu gandeng. Orang kufur otomatis munafik. Munafik juga pasti kufur kalau orang tidak mengakui, tidak menganggap adanya Allah. Saat kita berbuat bohong, kan saat itu kita tidak takut kepada Allah. Kan? Menganggap seolah-olah Allah tidak lihat, kan tidak tahu. Bukankah itu kufur? Saat itu kita kufur. Tapi bukan berarti kita keluar dari Islam. Kita bisa mengembalikan itu dengan istighfar. Dan kita bisa bebas dari sifat kekufuran itu dengan sholat sunnah 4 rakaat. Karena di malam kalau kita sholat sunnah, malam Jumat ya. Yang puasa hari ini selamat puasa. Puasa Kamis dan puasa Syawal ya. Semoga Allah terima puasanya nanti malam Jumat. Kita sempatkan itu, kita ngamalin ini 4 rakaat. Tidak ada orang tahu. Maka ini kita terbebas dari ini munafik, kufur, itu sifat-sifat kita banget ya, sifat orang-orang sekarang kayak kita. Wal bid'ati, dan bid'ah, bid'ah mengada-ada, aliran-aliran yang tidak benar, mengada-ngada hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, jilbaban tapi udah ketok, yang mengada-ada. Itu jelas bid'ah, dolalah. Kemudian wadolal, dan sesat, aliran sesat atau tersesat nanti sehingga kita akan neraka. Tidak sadar bahwa jalan ini ternyata akan neraka. Cara-caraku ini kecil. Contoh ya, bikin tato apa ternyata Allah nggak suka ini ya. Bagaimana ya caranya? Ya itu tadi. Gimana agar saya itu bisa terbebas dari neraka tadi? Kan bukankah tato itu dilaknat sama Allah? Kalau dilaknat kan otomatis masuk neraka. Karena Allah dari itu kan. Gimana caranya? Caranya tadi ada baru atau minan. Laman ini tadi. Salat rakaat ini fi khola. Salatlah 2 rakaat di tempat yang sepi. Gak ada yang melihat, cukup engkau sama Allah saja. Itu kau terbebas nanti dari neraka. Dengan cara itu, dengan cara kita dikasih kelembutan hati untuk menyadari itu salah, lalu taubat. Untuk itu gak baik, aku tidak akan tahun lagi yang seperti itu. Ya, dengan cara taubat. Jadi kalau ini ya 4 rakaat ya. Kalau yang sholat malam tidak ada yang tahu tadi. Oh, itu bagus tuh, masuk surga tanpa hisab. Hadis nomor 5 itu penting ya. Jadi yang ini terbebas dari munafik, dari sifat kufur, dari bid'ah, dan dari aliran sesat atau cara pemahaman yang salah. Menganggap diri kita benar padahal itu salah. Dan kita tidak sadar kalau itu salah. Sampai nanti ternyata itu di akhirat. Nah, ya Allah, kok bisa di sini ya? Salah jalur. Ya, salah jalur. Karena tidak ikut Rasulullah, tidak ikut orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Lanjut nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mam Nizam, waktunya masih ada kah? Kita lanjut ya. Si Umi, silakan Umi dilanjut. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini qobliyah asar.
Man shalla qabla al-'asri arba'an harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang salat qabliyah asar 4 rakaat, Allah akan mengharamkannya dari neraka. Subhanallah. Kalau haram masuk neraka, berarti wajib masuk surga. Logikanya begitu. Qobliyah asar 4 susah ini, susah. Terus terang susah. Umi jarang banget qobliyah asar 4. Tapi itu ternyata ini tadi Allah akan mengharamkan jasad kita dari neraka. Oh, penting Bunda, penting banget. Penting banget jasad ini akan diharamkan Allah masuk neraka. Kalau kita sholat qobliyah asar 4 rakaat. Meskipun sekali, meskipun 2 kali, meskipun belum rutin. Tapi pas saat itu diterima oleh Allah. Ya, Allah mengharamkan kita dari neraka. Kita bisa dengan cara itu haram dari neraka. 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib rak'ataini, kita ini biasanya dia maghrib kan pasti ba'diyah tuh. Siapa yang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau ini enggak ada syarat khala tadi. Tapi pada prinsipnya memang sholat sunnah itu di rumah. Tapi kalau di rumah nanti enggak jadi sholat. Jadi ya udah enggak apa-apa di masjid, enggak apa di tempat umum juga enggak apa-apa. Asal pokoknya saya ini enggak lihat apa-apa gitu. Tidak dilihat, tidak mau dilihat manusia. Buktinya apa kalau kita ikhlas istiqomah? Tiap hari pasti ba'diyah maghrib itu berarti sudah bukan karena manusia. Sudah sama dengan khala tadi ya. Karena ini tidak ada syarat itu. Rak'ataini 2 rakaat. Siapa yang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Qabla ayyatakallam, sebelum dia ngomong apapun. Nah, ngomong apa-apa ya kecuali berit-berit ngomong yang baik-baik. Kutibata, maka kok 2 ya? Kutibata, maka dicatat 2 rakaat itu fi illiyin, di dalam surga illiyin. Yang dicatat ini perbuatan kita. Jadi siapa yang ba'diyah maghrib 2 rakaat, sebelumnya enggak pakai bicara. Enggak pakai bicara. Maka sholat kita itu, bukan kita ya, sholat kita itu karena ini kutibata, dicatat keduanya, 2 rakaat tadi, dicatat oleh Allah, catatnya itu di illiyin. Catatan khusus untuk orang-orang yang baik. Kalau yang buruk namanya sijin. Kalau baik, illiyin. Ruhnya orang-orang baik, itu setelah kita meninggal, diambil, ruhnya itu disimpan di illiyin. Nah di situ ada rezeki-rezeki. Dari ini tadi. 2 rakaat kita setelah maghrib itu ternyata catatannya bukan di lembar ini, tapi di illiyin. Sholat kita menjadi saksi kita nanti. Pembela kita nanti. Karena dia ada di illiyin. Dia baik ya Allah. Ada di sini, ini saya ada di situ. Sebagai saksi bagi dia. Ba'diyah maghrib. Bun, jangan tinggalin ba'diyah maghrib 2 rakaat ya. Dan enggak usah bicara apa-apa, enggak usah. Termasuk WA, itu berarti kita sudah bicara sesuatu. Karena WA itu sama dengan bicara ya. Atau update status atau apa scroll itu termasuk kita kalam, termasuk berbicara. Sekarang nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya qabla an yatakallam. Siapa yang sholat ba'diyah isya 4. Jadi Umi bilang kan 2 yang muakkadah. Ini ghairu muakkadah. Tapi pahalanya segini gedenya. Coba lihat. Sudah pernah praktek ini. Karena luar biasa pahalanya. Padahal ini ghairu muakkad ya. Coba ya kita baca lengkap. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, ba'diyah isya 4 rakaat. Qabla ayyatakallam, enggak ngomong sebelum bicara apa-apa. Enggak pegang HP, enggak ngomong sama sebelah-sebelah. Faka'annama, maka seolah-olah dia menemukan adraka lailatul qadri, menemukan Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maka berarti seperti dia sholat di malam Lailatul Qadar dan sholatnya di Masjidil Haram. Umroh, haji, sekarang masih belum boleh. Mahal banget kalau umroh Ramadan. Haji Ramadan enggak ya? Mahal banget umroh Ramadan. Ternyata kita bisa dapat tiap malam. Ba'diyah isya. Lumayan 4 rakaat ba'diyah isya. Masya Allah, luar biasa keutamaan ba'diyah isya. Tapi berat. Beratlah orang Lailatul Qadar di mana? Masjidil Haram. 100 juta harganya kalau umroh Ramadan. Bisa dapat yang sesi-sesi akhir, malam-malam terakhir. Malam-malam akhir Ramadan. Bisa 75-an, 75 100 jutaan. Memang segini. Dan itu ternyata bisa milik semua orang. Lewat apa? Ba'diyah isya 4 rakaat. Subhanallah.
Ini mahalnya ilmu itu di sini ya. Jadi orang kalau berilmu itu memang tidak soro, tapi dapatnya banyak. Tidak berat yang dilakukan, tetapi dia nanti derajatnya tinggi. Maka benar, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Beda. Kita pasti gini terus mau melakukan ba'diyah isya. Dan kita tidak main-main dengan lidah, dengan omongan. Habis maghrib aku nak ngomong sebelum ba'diyah. Habis isya aku nak ngomong sebelum ba'diyah. Karena ini tadi, aku mau beli tiket Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Caranya tidak ngomong. Gimana tipsnya nih? Biar tidak ngomong, habis maghrib langsung ba'diyah. Habis isya langsung ba'diyah. Setelah ba'diyah baru zikir, baru wirid. Astagfirullahaladzim, itu setelah ba'diyah. Biar ini tadi, kalau maghrib tadi ailiyin, kalau isya Masjidil Haram. 10 hadis terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Senang saya, senang bisa sampaikan bab ini. Ya Allah, alhamdulillah. Man shollat duha, sekarang sholat duha. Duha, ya ini ibadah sunnah. Sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat salat duha, 12 rakaat. 2 sampai 6. Imanan karena percaya, wahtisaban dan karena menghitung pahala, menghitung nilainya, boleh, itu termasuk ikhlas. Karena yang kita hitung ini pahala dari Allah. Atau pahala-pahala dunia yang dijanjikan oleh Allah, itu termasuk juga ikhlas. Siapa yang sholat duha 12 rakaat karena iman dan wahtisab. Kenapa kok ada kalimat itu, Mi? Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak mungkin melakukan ini. 12 rakaat duha. Kalau kita tidak ngitung-ngitung apa yang kita dapat, kita tidak mungkin melakukan ini. Maka Allah bilang, imanan, Rasulullah bilang, imanan wahtisaban. Karena iman dan karena menghitung-hitung. Maka kataballahu, Allah telah mencatat lahu baginya. Lihat nih, apa yang dicatat? Dicatat berarti di catatan amal kita, di record amal kita nanti. Alfa alfi hasanatin, alfa alfi, 1000 atau sejuta. Sejuta kebaikan. Duha 12 rakaat. Sejuta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah menghapus darinya sejuta keburukan. Sejuta kebaikan, banyak contohnya. Dibikin hati kita jadi lebih lembut, senang ngaji. Dijaga kita dari pengaruh teman-teman yang tidak baik. Dikumpulkan kita dengan teman-teman yang baik. Dibikinnya kita senang gitu kalau lihat taklim, lihat YouTube yang ngaji itu jadi senang gitu, merasa butuh banget. Dibikinnya kita kangen untuk taklim, itu semua kebaikan. Dibikinnya kita tiba-tiba saja menjadi memaafkan kesalahan orang-orang yang menjengkelkan, tapi kita bisa memaafkan, itu sejuta kebaikan. Ternyata efek dari perbuatan sunnah itu. Dan lalu kita dihapus sejuta dosa, sejuta keburukan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah mengangkat baginya sejuta derajat. Wa banallahu lahu, nah ini ya sama dengan tadi. Wa bana, dan membangunkan Allah lahu baginya baitan, rumah fil jannah, di surga. Allah membikinkan gedung di surga. Sekarang nggak musim orang bangun, pandemi, duit susah ya katanya. Tapi enggak, kalau kita terus takwa, memperbaiki ketakwaan kita, tidak ada yang susah. Ya, bisa jadi bangunan kita tidak bagus, tapi kita dibangunkan Allah, istana di surga. Yang kita kejar itu semua punya peluang untuk ini. Dibangunkan istana di surga. Dari apa tadi? Duha 12 rakaat. Minimal seminggu sekali lah. Biasanya kalau kita 4, 2 atau 4, sekali-kali kita juga perlu ini duha 12 rakaat. Syarat dan ketentuan fardu sudah beres ya. Wa ghafara, dan Allah mengampuni lahu baginya dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha, semua dosanya, dosa kecil menengah semuanya diampuni Allah. Karena tidak banyak orang bisa melakukan ini 12 rakaat duha. Segitu dapatnya sejuta kebaikan, dihapus sejuta keburukan, diangkat sejuta derajat. Sejuta derajat itu ya kita bisa tidak ketemu dengan teman-teman sama-sama surga tapi tidak bisa kumpul nanti kalau amalnya beda. Yang membedakan gini-gini nih, sama-sama si Anu di mana ya, beda komplek karena udah beda derajat. Ini loh sejuta derajat. Kalau ada yang surganya di sini gitu ya, ini wood lapis sejuta,
baru duha 1 kali, duha 12 rakaat 1 kali, belum yang 2 kali. Nggak terkejar. Dia terlalu tinggi derajat. Dengan syarat tadi fardunya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Maha tahu akan semua yang rahasia. Semoga manfaat ilmu hari ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ini tadi ada beberapa ya. Baik, Umi. Masya Allah, tabarakallah. Demikian Moms, kajian tema kita kali ini ya, keistimewaan ibadah sunnah berdasarkan kitab Lubabul Hadis bab 15. Ya, buat Moms yang ingin mendapatkan kitabnya mungkin bisa menghubungi kami di grup member HMC Malang. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada pengumuman sedikit dari kami bahwasanya acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Hijabus Mom Community Malang dan DT Peduli Cabang Malang. Baik, untuk buat moms yang ingin bertanya, kita mencoba untuk interaktif, mungkin bisa raise hand, atau jika moms kurang srek mungkin ya untuk raise hand, bisa ketik di kolom chat Zoom, nanti akan saya bacakan. Kemudian setelah kajian ini usai, jangan beranjak dulu atau live dulu, karena akan ada foto-foto sebentar ya buat para partisipan yang hadir. Kemudian untuk komite HMC Malang, jangan live dulu karena setelah ini akan ada meeting langsung. Baik, kita buka saja sesi tanya jawab. Di sini saya tanya dulu enggak apa-apa ya Umi, karena di sini baru ada dari Mam Rokoyah ini. Ya, di sini yang mau saya tanyakan untuk hadis di kitab Lubabul Hadis ini untuk 4 rakaat sesudah sholat Isya. Ini bukan termasuk rawatib, karena kalau rawatib 2 ya, yang ba'diyah ya, Umi ya. Kalau rawatib sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, kemudian untuk duhur qobliyah 2, ba'diyah 2, kemudian untuk asar ini optional ya Umi ya. Duhur tadi qobliyahnya 4. Oh 4 ya, maaf. Untuk qobliyah 4, ba'diyah 2, kemudian untuk asar 4 ya Umi ya. Ini opsional 4. Ini yang mau saya tanyakan untuk yang ba'diyah Isya. Yang ba'diyah Isya untuk 4 rakaat ini yang sebelum ia berbicara ini Umi. Ini bukan termasuk rawatib ya Umi. Kita jadi ditambah 4 itu atau gimana Umi? Oh iya, terima kasih Bu Rukoyah, Bu RKRK ini. Bukan Mam Rukoyah. Ini saya awali dulu pertanyaan. Nanti setelah itu. Iya dari Mam Nizam. Jadi baik. Kita dari pengertian dulu apa yang disebut rawatib. Rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Namanya rawatib dari kata-kata tertib. Tertibnya sholat wajib itu diiringi dengan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah rawatib ini ada yang hukumnya itu muakkadah atau dikuatkan, artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan samsak sama sekali. Ada yang ghairu muakkadah atau tidak kuat, kadang dilakukan, kadang tidak. Nah, ba'diyah Isya yang 2 rakaat itu muakkadah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kalau yang 4 itu 2 + 2, Rasulullah pernah melakukan itu tapi tidak rutin. Khawatir nanti umatnya tiru terus memberatkan umat. Maka Kanjeng Nabi kadang-kadang saja melakukan itu. Tapi dari yang kadang-kadang itu kita perlu kejar karena pahalanya segitu tadi. Jadi kalau ditanya apakah ini rawatib? Ini juga rawatib. Rawatib itu yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Begitu. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya, luar biasa sekali. Baik. Jelas ya, Mam? Insya Allah Umi jelas. Ya mungkin buat
para mom di sini ya, mungkin bisa dipahami ya antara tadi rawatib ya, rawatib dengan tadi tidak Muakkadah. wajib sekali ya Umi ya, jadi 4 rakaat sesudah Isya ya. Baik. Baik, saya bacakan di sini sudah ada pertanyaan dari Imam Ruqayyah Umi. Ya. Ya, ini sepertinya di luar tema. Di luar tema ya, nggak apa-apa ya. Baik, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya orang perempuan itu kalau mendoakan orang yang sudah meninggal 40 hari doanya baru sampai. Apakah betul? Orang perempuan mendoakan orang meninggal 40 hari baru sampai. Kenapa begitu ya? Kenapa kok 40 hari baru sampai? Kalau misalkan 40 baru sampai, barangkali karena mungkin derajatnya perempuan kurang dari laki-laki. Padahal tidak begitu. Jadi kalau mendoakan orang enggak, yang jelas tidak benar seperti itu. Tidak benar. Dalam hal berdoa atau beramalia, laki-laki perempuan itu sama. Bahkan tadi Bu, kita pernah disampaikan tadi di Umi di awal-awal tadi ya, surat Al-Mujadilah. Perempuan mendebat Nabi, protes sama Allah tentang hukum, langsung dijawab oleh Allah. Nggak nunggu 40 hari. 40 menit aja nggak nyampe, langsung dijawab oleh Allah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, tadi sungguh Allah mendengar. Jadi Allah mendengar. Itu kan seperti meremehkan Allah ya. Kenapa nunggu 40 hari? Boten. Jadi kalau perempuan mendoakan orang meninggal, saat itu juga asal syarat-syarat doa, ada syarat-syarat doa diterima ya. Doa diterima kan ya doanya ikhlas. Kalau bisa doanya itu jamaah, banyak orang gitu, agar sini ikhlas, itu tidak ikhlas. Ikhlas jadi kumpulin jadi satu. Kalau toh tidak utuh ikhlas, Allah senang lihat orang berjamaah. Maka kemudian karena Allah cinta tadi, sunnahkan untuk mencari cinta ya. Karena Allah cinta, maka dianggap semua doanya itu bagus atau diterima. Karena berjamaah. Itu ya. Tidak benar. Sejauh yang Umi pahami itu tidak benar. Belum pernah juga mendapatkan yang seperti itu ya, mendapatkan ilmu dari guru-guru Umi yang seperti itu ya. Kasihan banget. Masa iya? Ya, masa begitu. Atau mungkin yang menyampaikan itu punya dasar sendiri tapi Umi belum pernah dapat dari guru atau dari kitab yang seperti itu ya. Dasarnya tadi qad sami Allah. Lanjut. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ruqayyah. Terima kasih. Ya. Mama Ruqayyah, semoga bisa dipahami ya. Iya. Baik, di sini masih ada lagi juga pertanyaan dari beliau nih, Umi Mama Ruqayyah. Ini masih di luar tema juga. Umi, kalau dikasih beras orang terus dibuat bayar fidyah itu apa boleh apa tidak ya? Boleh dong. Boleh dong, kalau sudah dikasih kan terserah mau dipakai apa. Sedangkan kalau dikasih orang kemudian kita pakai bayar fidyah, orangnya yang ngasih dapat pahala juga. Kan bayar fidyah itu wajib. Sedang wajib itu kan tadi ya, prinsipnya wajib itu berarti perintah yang wajib kalau dilaksanakan dapat pahala. Karena kita dapat pahala, dikenal Allah juga, maka yang ngasih juga dapat cipratan pahala karena dia memfasilitasi kita untuk bayar fidyah. Sama kalau suami belikan istri beras untuk fidyah, ini mah beli beras buat fidyah, suami dapat pahala. Dapat ya. Bukan cuma boleh tapi bagus. Beras ya dipakai untuk bayar fidyah, boleh dipakai makan, dipakai ibadah juga. Baik. Iya. Baik, pertanyaan di kolom chat Zoom sepertinya cuma 2 ini. Dari Mam Ruqayyah saja. Baiknya saya buka. Boleh untuk bertanya, Mam? Silakan Mam Ila, raise hand ya. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana ketika kita sedang safar, itu kan kita ada fasilitas untuk sholat jamaah. Nah, untuk sholat rawatibnya ini pripun nggih Umi? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Dalam keadaan safar kita dapat jamak dan qashar ya, menjamak dan meringkas sholat.
Apakah kita tetap sholat sunnah? Mboten napa-napa. Rasulullah itu kalau lagi jalan, sholat sunnahnya dilakukan di atas kendaraan, di atas onta. Artinya tidak wajib madhep kiblat. Sedangkan sholat wajibnya beliau turun dari kendaraan, memastikan bahwa harus menghadap kiblat. Makanya itu pas turun itu, kemudian ada rukhsah tadi. Tapi sholat sunnahnya tetap dilakukan. Jadi kita dalam safar itu, apalagi zaman sekarang, kita safar, duha tetap bisa belok. Ayo duha, nggak perlu duha, kan lagi safar. Ya kalau kita sudah jadi itu tadi, biar selamat ya. Atau kalau misalkan kita tidak duha, kita bayar kafaroh, ganti sodako apa, gantinya sholat duha. Entah baca surat asy-syams ad-duha di perjalanan, atau baca tasbihat di perjalanan pengganti sholat. Qobliyah ba'diyah tetap qobliyah ba'diyah. Kalau dohor sama asar kita jalankan di sholat dohor. Kita sholat qobliyah apa qobliyah dohor? Ba'diyah apa ba'diyah dohor? Jadi tetap dilakukan sholat. Dan pembedanya kalau sholat qobliyah, sholat sunnah itu tidak memenuhi syarat rukun yang menghadap kiblat. Itu ya, jadi kalau di mobil, kemudian kita mau sholat sunnah, tahajud di mobil atau di kereta atau di pesawat, kita tidak perlu hadap kiblat. Tapi kok sholat wajib, kalau kita kan tidak hadap kiblat itu sholat wajib. Nanti pas turun atau pas sampai tujuan, kita mesti mengiadah atau mengulang. Karena tadi sholat wajib kita itu tidak menghadap kiblat. Ini kalau safar. Begitu Mamila. Kalau di kendaraan. Jadi kalau kita bawa mobil, kita bisa turun biar bisa sempurna syarat rukunnya, yaitu menghadap kiblat, dan kita tidak perlu mengiadah. Iadah itu berlaku kalau ya kayak naik pesawat atau naik kereta gitu. Tidak mungkin turun. Nah, kita sholat di kereta kan, padahal itu kan tidak ngadep kiblat. Atau lagi haji, lagi umrah, sholatnya kan di pesawat, kan nggak ngadep kiblat itu. Kalau sholat wajib ya, nanti turun kita iadah. Bukan kodok, tapi iadah, mengulang. Apa bedanya dengan kodok? Kalau kodok itu belum dilakukan sama sekali, kalau iadah itu sudah dilakukan, tapi tidak memenuhi syarat dan rukun. Contoh celana dalam masih kotor, atau tadi rambut nggak bisa nutup sempurna, atau tidak menghadap kiblat. Sedangkan itu sholat wajib harus memenuhi syarat rukun, maka perlu kita ulang. Tapi sholat yang tadi apakah sah? Tetap sah. Kalau masih ada umur diulang. Itu Mam Ila. Jelaskah? Jelas, Umi. Oke, alhamdulillah. Baik. Mam Ila, mohon maaf lahir batin Umi ya. Sama-sama, Umi. Masya Allah, ya. Semoga bisa dipahami ya Mam Ila. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ada yang ingin raise hand mungkin agar kita bisa lebih interaktif. Ya, silakan. Di sini di kolom chat Zoom sudah ada pertanyaan dari Mam Erika. Mam Erika ingin biar lebih interaktif mungkin bisa di-unmute atau saya bacakan, atau jika ingin langsung bertanya. Silakan Mam Erika. Baik, saya bacakan saja nggih. Baik, Assalamualaikum Umi, untuk qobliyah subuh. Mam Erika, Bu Erika tadi. Untuk qobliyah subuh, surat pendek, setahu saya yang dibaca adalah surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi ada juga ulama yang mengatakan surat Al-Fil dan surat Al-Insyirah. Sebaiknya yang mana, Nggih Umi? Sebaiknya yang mana? Dua-duanya boleh saja. Cuma soal keutamaan surat, kenapa Al-Kafirun? Karena Al-Kafirun itu kalau 4 kan setara dengan khatam Quran 1. Al-Ikhlas itu kalau 3 kali setara dengan khatam Quran 1 kali. Jadi nilai pahalanya terlebih banyak Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Bagaimana dengan Al-Insyirah? Al-Insyirah itu gandengannya bukan Al-Fil. Al-Fil. Al-Insyirah sama Al-Fil. Alam nasyrah sama alam taroh. Itu kalau kita dalam keadaan pusing-pusing atau agak sakit gitu bacanya suratnya Al-Insyirah dengan Al-Fil, alam taroh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Al-Fil. Kemudian lebih dari segi pahala lebih banyak mana? Banyak Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Karena tadi setara dengan 1/4. Jadi Al-Kafirun itu rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Sedangkan Al-Ikhlas itu thuluthul Quran,
sepertiga Al-Quran. Bobotnya itu berat ya, berat. Al-Kafirun sama apa tadi? Al-Ikhlas itu berat. Maka selalu gitu kan, sholat sunnah itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tapi Mam, apalagi Bu Erika ya, tahu semua jamaah yang mulai sudah rutin tilawah. Ini kalau kita sholat sunnah, asalkan waktunya agak longgar gitu ya, ba'diyah, biasanya ba'diyah ya, itu kita bisa suratnya bukan surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, tapi kita bisa tilawah. Baca gini, baca apa? Baca Quran, satu halaman, itu di satu halaman gini dibaca satu surat, satu rakaat. Mulai atas sampai bawah satu surat, satu rakaat. Nanti rakaat kedua baca ini sampai atau separuh. Jadi kita tilawah tapi dalam sholat. Gede pahalanya, satu huruf setara dengan 200 kebaikan. Satu huruf setara dengan 200 kebaikan. Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat. Surat-surat tadi juga banyak sih, kan sama juga itu juga Al-Quran. Tapi biar kebaca gitu, biar kebaca daripada kita tilawah biasa gini, kan pahalanya 50, 25. Kalau yang dalam sholat kita bisa langsung dapat 200 per hurufnya. Nah itu ya, kalau longgar gitu bisa pakai itu. Itu bisa sehari itu bisa sejus. Ibu saya, ibu Sidoarjo itu begitu. Beliau kalau sholat sunnah sudah sepuh ya. Sholat sunnah itu pasti surat-surat itu. Qurannya itu ditaruh di depan, gede di meja, di depan persis gitu. Nah itu beliau baca. Jadi habis Fatihah pelan, habis suratnya baca. Suratnya baca kencang. Qala Isa bin Maryam bani Israil. Ya, gitu. Oke. Itu sebagai amal tambahan ya. Kita ngejar ketertinggalan kita, ngejar umur yang semakin mendekati kematian. Ya. Terima kasih. Okay. Ya. Bu Erika katanya tadi kemanten. Ya, semoga bisa dipahami ya Mam Erika. Terima kasih atas pertanyaannya. Okay. Silakan Moms yang ingin bertanya bisa resen atau bisa ketik di kolom chat Zoom. Masih ada 4 menit lagi. Silakan. Jadi dari ini tadi, dari bab ini tadi, ternyata yang kita harus yang kita mesti mulai bisa melakukan yang gede banget itu Ba'diyah Isya 4 ya. Ba'diyah Isya 4 itu taruhlah kita seminggu sekali Jumat kita lakukan Ba'diyah Isya 4. Di habis sholat Isya jamaah itu langsung berdiri Ba'diyah Isya. 2 terus 2. Itu seperti sholat Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Sama itu tadi yang masuk surga tanpa hisab. Intinya sholat malam di tempat yang sepi. Ini sholat malam di tempat yang sepi. Nah itu juga mesti kita lakukan ya. Rawatib seperti tadi pahalanya dibangunkan rumah di surga, masuk surga, terbebas dari sifat apa tadi? Munafik, kufur, itu Ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib, Ba'diyah Isya sebelum bicara. Ya. Baik Umi. Tadi untuk tilawah dalam sholat tadi, andai kata kita dalam satu ayat itu panjang ya surat bacaannya, apakah kita boleh memegang atau hanya ditaruh saja Umi Al-Qur'annya? Karena kalau misalnya kita mau melirik HP melirik atau nggak apa-apa. Gimana Umi? Melirik HP, melirik asal matanya. Jadi gini, kita di rumah kita mesti tahu ya arah kiblat di rumah kita itu mana, miring ke kanan berapa, segimana kita mesti tahu. Yang pastinya kan bukan tidak barat persis. Kalau Malang itu kan 24 derajat setelah barat atau 294 derajat. Nah, itu kita mesti tahu arah-arahnya yang mana nih rumah kita. Setelah itu baru kita pastikan dadanya mesti menghadap situ. Sedang muka nih bisa ke sana ke sini gini bisa. Baca Quran gini sambil melirik bisa. Gerak gini boleh, gerakin kursor gini, buka apa Quran gini ya, terus ya, kan suka gitu ya. Habis ayatnya, nah kita ginikan itu boleh, nggak apa-apa. Melirik gini mau nopo-nopo, asal dadanya tetap menghadap kiblat. Baik. Yang disyaratkan menghadap kiblat itu adalah dada. Baik, Umi.
Ya, kurang 2 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana Umi tuntunan untuk berpindah tempat ketika mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib fardu? Kan ada ya, Iya. pindah geser Ada, gitu. ada tuntunan, geser. Iya. Tujuannya apa? Agar semakin banyak tadi yaumil hisab, pada hari penghisapan nanti agar semakin banyak yang bersaksi baik untuk kita. Jadi kalau kita sholat wajibnya di sini, kita geser 1 langkah aja ke kanan atau ke kiri, itu sudah cukup untuk disebut pindah tempat. Nggak perlu pindah ke ujung sana, nggak, cukup geser selangkah atau 2 langkah kanan atau kiri, itu sudah termasuk pindah tempat. Tujuannya agar makin banyak yang bersaksi untuk kebaikan kita. Nanti tanah tempat kita berpijak itu bicara gitu. Kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan semua yang telah terjadi di atasnya. Jadi nanti bumi menceritakan bahwa saya pernah dipakai sholat qobliyah isya. Oh, saya juga pernah. Kamu berapa kali? Aku segini kali. Aku juga pernah, aku juga pernah, aku juga pernah. Semakin banyak bumi yang menceritakan tentang kebaikan yang kita lakukan. Maka itu ada tuntunan berpindah tempat tadi. Kalau sholat sunnah. Biar semua senang sama kita. Bumi senang sama kita. Aku senang diinjek dia. Soalnya dia sholat di punggung saya. Sama halnya kalau orang bermaksiat, itu juga begitu. Buminya sebel. Kamu dulu yang pernah berbuat maksiat di atas punggungku, sekarang kamu masuk ke dalam perutku. Rasakan ini, dijepit sama bumi. Dia sebel. Tapi tidak bisa bicara banyak. Nanti kalau setelah kiamat, idza zulzilah, baru dia bisa menceritakan. Dulu dia pernah begini, begini, begini. Baik atau buruk di atas bumi, itu semua nanti akan diceritakan oleh bumi. Nah, itu makanya hisab itu mengerikan ya. Karena banyak video-video tentang kita. Di HP aja kita nggak nyadar. Ya Allah, videoku segini banyak, ya Allah, ya Allah. Sampai memori full. Udah eksternal tapi tetap aja full. Allah, ya. Apalagi catatannya malaikat. Baik, satu lagi pertanyaan dari saya, Umi. Sholat sunnah rawatib ini afdolnya dikerjakan, misalnya sholat duhur ya, adzan jam 11:30. Jadi selesai adzan langsung dikerjakan sholat qobliyah, kemudian baru ba'diyah. Atau bagaimana seandainya jika kita dalam perjalanan dan adzan ini sudah sudah ketinggalan, kita mau sholat nih, iya, itu masih boleh nggak dikerjakan sholat sunnah rawatib? Misalnya mendekati asar mungkin gitu. Oh iya. Jadi kembali ke pengertian, rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Berarti meskipun sudah adzan, tapi kalau kita belum sholat, sholatnya ntar, kita di safar atau di rumah juga kadang kita sholatnya telat, mungkin ada tamu atau apa ya. Sholatnya dohor baru jam 1. Semua sholat dohor jam 1. Tetap kita qomat, terus kita qobliyah dohor dulu. Qobliyah dohor, baru sholat dohor, baru kemudian ba'diyah dohor. Meskipun tidak on time. Karena yang disebut rawatib itu yang mengiringi sholat fardu. Bukan persis setelah adzan, tapi yang mengiringi sholat. Selagi di situ ada sholat fardu, maka iringi dengan sholat rawatib. Baik, ya terima kasih Umi. Pertanyaan jawabannya luar biasa sekali. Baik Moms, waktu jualah ya yang akhirnya harus membatasi kita di kajian taklim kali ini. Baik, sebelum ditutup, izinkan saya menyimpulkan sedikit untuk keistimewaan ibadah sunnah. Di antara keistimewaan ibadah sunnah adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Membuat cinta. Iya. Kemudian, membuat Allah cinta, bukan dekat, cinta kepada Allah. Cinta ya. Okay. Ya, lebih membuat
Allah cinta kepada kita selaku umatnya, selaku makhluknya. Kemudian ibadah sunnah itu juga menyempurnakan ibadah wajib. Kemudian mensucikan jiwa pelakunya, kemudian menjadi wali dan kekasih Allah ya, yang selalu dicintainya ya Umi ya. Jadi kalau ibadah sunnah itu agar kita dicintai Allah, dan ibadah wajib agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Moms, untuk kajian ini alhamdulillah sudah sampai bab 15 ya. Kita berdasarkan kitab Lubabul Hadis. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini buat Moms yang ingin memiliki kitab Lubabul Hadis bisa menghubungi kami di grup WhatsApp member. Baik, kajian ini bekerja sama dengan Darut Tauhid Peduli Cabang Malang. Baik, kita tutup saja Umi untuk kajian taklim kali ini dengan membaca istighfar, astagfirullah, Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu